Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Oke? Untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang konsep-konsep dasar pengembangan rekayasa perangkat lunak dan game. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Konsep-konsep dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Untuk capaian pembelajaran, mendeskripsikan proses perencanaan. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan konsep perangkat lunak dan game. Mendeskripsikan sejarah dan aspek pada rekayasa perangkat lunak dan game. Suatu hari, Damar ingin pergi ke toko pakaian untuk membeli seragam sekolah. Malamnya, ia merencanakan perjalanan menuju toko pakaian tersebut. Kira-kira ia akan menggunakan kendaraan apa agar ia bisa pergi ke toko pakaian dengan cepat, murah, efisien, dan efektif? Apakah ia akan menggunakan sepeda, motor, ataukah mobil? Nah, proses perencanaan ini sangatlah penting agar kegiatan yang dilakukan mendapatkan gambaran yang jelas. Dengan mempelajari konsep dasar perangkat lunak dan game, akan menjawab pertanyaan terhadap apa sebenarnya perangkat lunak dan game itu. Perangkat lunak komputer terus menjadi satu teknologi paling dan akrab kita gunakan sehari-hari. Mulai dari belajar, banyak sekali aplikasi yang sering kita gunakan. Ada Sevima, Psikologi, Moodle, Google Classroom, dan lain-lain. Perangkat untuk bekerja seperti Office, editor gambar dan video, atau perangkat belanja online, dan hiburan. Berikut ini ada beberapa definisi perangkat lunak. Ada dari Pressman dan ada dari IEE versi 93. Berikut ini definisi game menurut International Game Development Association atau sering disingkat dengan IGDA. Pengertian game menurut Huizinga dalam karya klasiknya Homo Ludens. Dan definisi games menurut Adams dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Game Design Second Edition yang terbit tahun 2010. Perangkat lunak berevolusi selama 4 era. 1. Era pionir tahun 1950 sampai 1960. Perangkat lunak pada era pionir masih berupa sambungan-sambungan kabel yang dipindah-pindah antar bagian dalam komputer. Untuk mengakses komputer dengan menggunakan punch card yang berupa kartu yang diberi lubang. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan komputer masih berupa sebuah mesin untuk tujuan tertentu dan hasil yang selesai dikerjakan berupa printout. 2. Era stabil tahun 1960 sampai 1980. Pada era stabil, perusahaan perangkat lunak mulai bermunculan dan perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi. Ya, era mikro tahun 1980 sampai 1990. 4. Era modern tahun 1990 sampai sekarang. Pada era modern, perkembangan perangkat lunak sangat cepat. Bahkan sebuah telepon genggam sudah dilengkapi perangkat lunak yang tidak kalah dengan personal komputer. Berikut ini adalah sejarah perkembangan dari game. Dalam papernya, Teresa Delon yang berjudul Adventure Games for Learning and Storytelling membahas tentang sejarah game dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 1970 atau prehistory, kemudian pada tahun 1889
The Prehistory. Tahun 1917, perusahaan McNafock, Edwin Bridle dan Peter Jensen bersaudara membentuk perusahaan McNafock dan menciptakan penemuan moving coil loudspeaker. Tahun 1936, ada permainan Duck Shoot Game oleh Ray Olight Rival di Seaburg. Tahun 1947, ada permainan simulator rudal cathode ray tube device. Tahun 1952 ada OXO Game. 1954 ada Sega. 1958 ada permainan tenis Forto. Tahun 1661 ada permainan Space War. Dilanjutkan pada tahun 1969 ada game online. Tahun 1972 ada The First Generation Console. Lanjut tahun 1977 ada video game konsol. Tahun 1978 ada arcades and console. Setelah berevolusi bertahun-tahun hingga tahun 2018, Nintendo meluncurkan Nintendo Labo sebagai pengembangan produk Nintendo Switch. Hingga pada tahun 2020 dirilislah PlayStation 5 atau PS5 yang mungkin sudah sering anak-anakku mainkan. Aspek dan elemen pada perangkat lunak: efisien, mudah dirawat, dapat diterima, dan dapat diandalkan. Aspek dan elemen pada game, menurut Fullerton dalam bukunya berjudul Game Design Workshop, aspek-aspek yang membuat sebuah game menjadi game adalah terdapat pada game yang digambarkan seperti berikut ini. Sebuah game harus memiliki game rule, plot, tema, objek, teks, grafik dan sound, animasi, dan user interface. Nah, itu tadi penjabaran tentang rekayasa perangkat lunak dan game. Semoga anak-anakku bisa mengambil masukan, mengambil kesimpulan, dan dapat mengembangkan rekayasa perangkat lunak dan game. Tetap semangat belajar mengembangkan rekayasa perangkat lunak dan game. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.